Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1587 sampai tahun 1590. Prestasi Kevin Ye hari ini telah naik ke tingkat yang baru. Bahkan Lin Sailing tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai Kevin Ye. Mungkin dia dapat menembus kehampaan dan kembali ke negeri dongeng. Keadaan surga tingkat 6 Tianyuan mungkin merupakan puncak bagi praktisi biasa, tetapi di hadapan Kevin Ye seperti ini, dia masih tidak memiliki kemampuan untuk melawan seperti anak kecil. Namun, di sisi lain dari cara tersembunyi ini untuk disebut kelas 1, jarang sekali dapat menghindari tatapan Lin Sailing. Sayang sekali Lin Sailing tidak semudah itu untuk menipu Kevin Ye. Saat ini, tamparan punggung tangan Kevin Ye, meskipun ini hanya deskripsi samar dari penampilannya, tetapi kekuatannya masih tidak dapat diremehkan, ini adalah ranah Tongjin. Harus dikatakan bahwa telapak tangan Kevin Ye benar-benar cepat dan ganas, dan tidak ada tanda-tanda yang dapat dibicarakan. Tanpa ranah Tianyuan, sangat sulit untuk lolos dari telapak tangan ini. Pada saat yang sama, sosok hitam tiba-tiba terbang masuk dari sisi lain villa. Namun, di bawah tekanan telapak tangan Kevin Ye, gerakan tubuhnya tampak tergesa-gesa, dan bahkan tubuhnya goyah. Melihat sosok hitam itu, wajah Kevin Ye hanya dengan senyum tipis, sementara Lin Sailing dan Zheng Qianrou seperti sedang kesurupan. Khususnya Zheng Qianrou, dia adalah yang pertama kali bergegas ke putrinya, meskipun ini adalah tindakan bawah sadar, tetapi kita dapat melihat bahwa Zheng Qianrou benar-benar peduli pada Niu Niu. Menatap pria berpakaian hitam itu, ekspresi Kevin Ye bahkan sedikit menyenangkan. Dan Lin Sailing sangat waspada, karena pria berpakaian hitam itu memiliki jubah hitam yang menutupi wajahnya, dan napasnya terlalu gelap. Dia tidak perlu bertarung. Lin Sailing tahu bahwa dia pasti dari Aula Surah. Saat ini, keempat orang itu saling memandang. Pria berpakaian hitam adalah orang pertama yang membuka mulutnya dan berkata kepada Kevin Ye, Iblis Timur layak menjadi Dewa Iblis Timur. Aku khawatir kamu adalah satu-satunya yang dapat mencapai keadaan kultivasi timur seperti itu. Tidak heran Tuan Kuil selalu begitu takut padamu. Kevin Ye hanya menyipitkan matanya dan berkata dengan lemah, kamu seharusnya menjadi pelindung kiri Aula Surah. Aku tidak menyangka itu, aku tidak menyangka itu. Dua kalimat Kevin Ye tidak menyangka akan mendalam, dan tidak ada yang mengerti apa yang dia maksud. Hanya pelindung kiri dalam jubah hitam yang tercengang. Dan suara Kevin Ye berlanjut saat ini, karena kamu tahu bahwa aku adalah Lin Hai Kevin Ye, kamu harus mengerti bahwa kamu sama sekali bukan lawanku. Tidak peduli itu Dong Huang Zong atau Niu Niu, aku tidak bisa membiarkanmu mengambilnya, jadi kamu hanya mencari kematian. Si jubah hitam mencibir dan berkata, Lin Hai Kevin Ye benar-benar sombong dan belum bergerak. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku akan kalah? Terlebih lagi, apakah caramu sehebat legenda itu harus dicoba dulu sebelum kau tahu? Kemudian si jubah hitam tiba-tiba membuka tangannya, dan cahaya hijau menyala di bawahnya. Setelah beberapa saat, si jubah hitam secara ajaib mengubah 1 menjadi 2 dan 2 menjadi 4. Itu tampak seperti sihir. Mendengar ini, Kevin Ye hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa sebentar, itu semua hanya tipuan kecil. Di sela-sela kata-katanya, Kevin Ye akan bergerak, tetapi Lin Sailing meraih di depan Kevin Ye saat ini, biarkan aku datang. Atas tawaran Lin Sailing, Kevin Ye tersenyum dan mengangguk. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana cara pihak lain, dia hanyalah seorang Tianyuan 6 surga. Dibandingkan dengan Lin Sailing, yang merupakan puncak Tianyuan, dia masih terlalu jauh. Saat ini mata Lin Sailing berputar, seluruh tubuhnya meledak dari ledakan niat membunuh. Bagi orang-orang di Aula Surah, Lin Sailing tidak memiliki banyak perasaan yang baik, terutama orang yang menyembunyikan kepala dan ekornya seperti ini di depannya. Jubah hitam yang tak terhitung jumlahnya di sini tampaknya siap untuk bertempur. Maju. Mendengar teriakan jubah hitam itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya itu sudah mulai mengepung Lin Sailing dengan kepalan tangan dan kakinya. Namun, Lin Sailing harus berubah dengan yang sama. Pertahanan bunga teratai putih itu sendiri adalah yang terkuat di antara 12 ahli bunga. Saat ini, seluruh tubuh Lin Sailing penuh dengan ki yang kuat, dan jubah hitam itu bahkan tidak dapat melakukannya dalam jarak dekat. Namun, Kevin Ye tidak ingin melihat gerakan-gerakan ini saat ini. Bagaimanapun, ini bukanlah taktik bertarung yang seharusnya digunakan oleh yang benar-benar kuat. Jika Kevin Ye dan Ye Sura adalah dua pihak yang bertempur saat ini, pertempuran itu pasti bukan seperti sekarang. Sosok hitam saat ini sangat kuat di sekitar Lin Sailing, dan seluruh tubuh Lin Sailing adalah ledakan cahaya putih, tidak dapat menahan diri untuk tidak melepaskan sosok-sosok hitam itu. Karena kamu tidak sopan, aku bahkan tidak bosan dengan trik-trik ini. Lin Sailing tiba-tiba melayang ke udara, satu set kekuatan telapak tangannya tiba-tiba melambai di udara. Naga bertarung di alam liar. Cahaya putih, seperti hujan, menghantam jubah hitam dengan kelopak bunga teratai putih. Kekuatan teror meledak sepenuhnya di villa.
Untungnya, Kevin Ye telah menetapkan batas di villa terlebih dahulu. Kalau tidak, villa itu akan menjadi reruntuhan. Sebenarnya, tidak peduli seberapa hebat gerakannya, itu tidak berguna. Bagaimanapun, kultivasinya terlalu jauh. Meskipun hanya ada celah antara surga ke-6 Tianyuan dan puncak Tianyuan, ada perbedaan mendasar. Dalam perjalanan kultivasi, hanya sedikit orang yang dapat melintasi perbatasan seperti Howard Zhang. Jelas, pelindung kiri Aula Sura tidak memiliki kemampuan seperti itu. Namun, pelindung Dharma kiri Aula Sura tidak ingin terus bertarung dengan Lin Sailing. Apa yang dia lakukan hanyalah menunda-nunda. Di bawah kekuatan telapak tangan Lin Sailing, semua jubah hitam itu hilang, dan Tuan Pelindung Dharma kiri Aula Sura juga terkena seteguk darah. Oh, jubah hitam itu terhuyung-huyung, menginjak tanah dan mundur beberapa langkah. Orang-orang di sekitar Kevin Ye benar-benar kuat. Kemudian, jubah hitam itu tiba-tiba menarik jubahnya sendiri, dan seluruh orang itu menghilang dalam jubah hitam. Artefak luar angkasa. Lin Sailing tidak menyangka bahwa jubah pelindung kiri dari Aula Sura masih merupakan senjata ajaib ruang angkasa. Pada saat itu, Lin Sailing merenungkan mengapa dia tidak menyadari keberadaannya. Dia telah bersembunyi di senjata ajaib ruang angkasa. Menggertakkan giginya dan melihat ke tempat pelindung kiri pergi, Lin Sailing segera berkata, apakah kamu ingin lari? Tidak semudah itu. Tetapi ketika Lin Sailing ingin mengejarnya, dia dihentikan oleh Kevin Ye, jangan mengejar, dia hanya peran pendukung. Peran pendukung. Lin Sailing tidak mengerti maksud Kevin Ye. Dan Kevin Ye menuju ke arah Zheng Qianrou yang tidak jauh. Lin Sailing segera melihat ke arah Zheng Qianrou. Pada saat yang sama, mata Kevin Ye menyipit. Dia mengulurkan tangan dan berteriak pada Zheng Qianrou, jangan keluar untukku. Bab 1588. Pelindung Dharma kiri Aula Sura dapat dikatakan sebagai peran satu orang di bawah 10.000 orang di Aula Sura. Selain itu, kultivasi pelindung Dharma kiri ini cukup tinggi. Bahkan di antara para biksu di seluruh timur, prestasi seperti itu jarang terjadi. Tetapi dapat membiarkan karakter yang kuat seperti itu memainkan peran pendukung dan menutupi dirinya sendiri, hanya ada satu orang di Aula Sura. Orang itu bukan orang lain, itu adalah Ye Sura. Sebagai penguasa Aula Sura, Ye Sura memiliki kekuatan hidup dan mati atas seluruh Aula Sura, termasuk pelindung Dharma kiri. Selain itu, Ye Xiuluo dan Zheng Qianrou memiliki banyak hubungan. Dalam proses kontaknya dengan Zheng Qianrou, dia dapat dengan mudah melakukan sesuatu pada tubuh Zheng Qianrou berdasarkan kultivasinya. Ini bukan hal yang aneh. Dengan jari Kevin Ye, aura yang kuat dan kacau mekar seperti ini, mengenai tubuh Zheng Qianrou. Awalnya, Lin Sailing masih khawatir apakah Zheng Qianrou, seorang manusia biasa, dapat memegang jari Kevin Ye, tetapi apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan Lin Sailing. Saat ini, Zheng Qianrou tampaknya menjadi orang yang berbeda, seluruh napas orang itu telah berubah, dan seluruh tubuhnya benar-benar mekar ungu sebagian cahaya hitam, kanopi teratai ungu tidak dapat hidup di platform Zheng Qianrou. Senyum ganas, Zheng Qianrou tampaknya telah di luar kendali saat ini. Dia melambaikan tangannya ke Kevin Ye dan menghalangi jari Kevin Ye. Kemudian, Zheng Qianrou, dengan lembut maju, suara serak itu tidak dapat menahan tawa, Kevin Ye, kita bertemu lagi, apakah benar-benar di mana kehidupan tidak bertemu? Suara serak ini, Kevin Ye tidak lagi mengenalnya, saat ini Zheng Qianrou bukan miliknya sendiri, mengendalikan tubuhnya ini bukan orang lain, itu adalah Ye Xiuluo. Ini adalah keempat kalinya Kevin Ye bertarung dengan Ye Sura. Namun, Kevin Ye belum pernah melihat guru sejati Ye Sura dari awal hingga akhir. Ye Xiuluo tampaknya sangat pandai menggunakan cara seperti itu untuk mengendalikan boneka untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Menghadapi Zheng Qianrou, Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, Ye Lang, memang benar bahwa kamu tidak bertemu dalam hidup. Namun, aku tidak menyangka bahwa kamu bahkan bisa memulai dengan wanitamu sendiri. Tampaknya kamu benar-benar pria yang tidak menggunakan segalanya. Wanitamu sendiri. Hehe, dia hanyalah kerangka merah muda bagiku. Aku telah hidup terlalu lama dan aku memiliki terlalu banyak wanita, jadi tidak masalah jika memiliki satu lebih atau kurang satu. Suara Ye Xiuluo masih serak, tetapi kata-kata dari mulutnya tanpa ampun, dan aku tidak tahu seperti apa suasana hati Zheng Qianrou saat ini. Bagi Ye Xiuluo, orang yang tidak berperasaan seperti ini, Lin Sailing berarti 100 hal yang menjijikkan, 1000 hal yang tidak disukai. Saat ini, Lin Sailing sedang berhadapan dengan Ye Xiuluo, dan dia mendengus dingin, bagaimana mungkin kau bisa menjadi orang yang tidak berperasaan dan penyayang di dunia ini? Orang sepertimu seharusnya masuk neraka. Lin Sailing berkata sambil melayangkan tubuhnya ke arah Ye Xiuluo, kemarahan teratai putih di telapak tangannya meraung. Kau harus tahu bahwa Lin Sailing sudah berada di puncak Tianyuan, bahkan lebih tinggi. Meskipun saat ini dia belum tentu menjadi lawan Ye Xiuluo bukanlah harga dirinya sendiri. Sangat mudah untuk membunuh boneka dengan kultivasi Lin Sailing. Namun, saat ini,
Zheng Qianrou tidak bersembunyi, dia masih di bawah kekuatan telapak tangan Lin Sailing. Di sisi lain, Lin Sailing, yang bersentuhan dengan Zheng Qianrou, tiba-tiba berhenti, dan kemudian dengan paksa menarik kembali kekuatan telapak tangannya. Setelah berbalik, Lin Sailing mendarat lagi, berdiri di samping Kevin Ye. Saat ini, Lin Sailing menatap Zheng Qianrou dengan tatapan yang sangat tidak nyaman dan berkata, "Ye Lang, mengapa kau tidak melawan?" Namun, Zheng Qianrou mencibir dan bertanya, "Mengapa kamu tidak melakukannya?" Setelah tersenyum tipis, suara serak Ye Xiuluo melanjutkan, "Kamu takut menyakiti wanita ini, kan?" Dia berkata, Zheng Qianrou menatap Kevin Ye yang masih terdiam, dan berkata, Kevin Ye, sepertinya wanitamu sama sepertimu, terlalu lembut hatinya dan memiliki terlalu banyak belenggu. Orang seperti itu ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi pria yang kuat." Kevin Ye berkata dengan nada meremehkan, "Lalu kamu pikir orang sepertimu itu kuat?" Pertanyaan retoris Kevin Ye membuat Ye Xiuluo terdiam. Namun, segera, suara serak Ye Xiuluo terdengar lagi, "Aku mungkin tidak sebaik kamu dalam hal kultivasi, tetapi aku memiliki hati yang kuat, tetapi kamu tidak." Hati yang kuat. Hehe, hati yang kuat. Dia bergumam dalam diam selama 2 kali, dan senyumnya bahkan lebih ironis. Kevin Ye, kamu dan aku sama-sama memiliki darah keluarga Ye. Selama kamu bersedia bekerja sama denganku, separuh dunia di masa depan akan menjadi milikmu. Bahkan kamu bisa menjadi kepala aula-aula surah dan setara denganku. Bagaimana? Sampai sekarang, Ye Xiuluo masih belum menyerah untuk menarik Kevin Ye. Namun, Kevin Ye berteriak panjang dan berkata dengan gembira, "Aku masih kalimat itu." Jalannya berbeda, dan tidak ada saling pengertian dan perencanaan. Atas penolakan Kevin Ye yang berulang kali, Ye Xiuluo tidak pernah marah, lagi pula, dia sudah terbiasa. Sambil tersenyum tipis, Ye Xiuluo melanjutkan, "Sepertinya kamu masih sangat keras kepala, sayangnya, itu sangat disayangkan." Dan Kevin Ye tampaknya tidak ingin berbicara dengan Ye Xiuluo lagi. Dia berkata, "Baiklah, Ye Lang, kamu tidak perlu membicarakan basa-basi ini. Katakan apa yang ingin kamu lakukan. Jangan buang-buang waktuku. Waktuku sangat berharga." "Hahaha, baiklah, karena kamu sangat senang, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Serahkan lonceng Dong Huang dan anak itu, kita akan membatalkannya malam ini, kalau tidak." Sebelum Ye Xiuluo selesai, Kevin Ye langsung menyela, "Kalau tidak, bahkan jika kamu ada di sini, kamu belum tentu menjadi lawanku, apalagi boneka kecil. Aku ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan." Ye Xiuluo berkata dengan senyum dingin, "Haha, aku yakin aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi jika kamu tidak mengikuti apa yang aku katakan, aku akan membuat wanita di depanmu ini lebih buruk dari kematian. Apakah kamu percaya atau tidak?" Mendengar ancaman Ye Xiuluo seperti itu, Kevin Ye sedikit bodoh. Pertama, dia melirik Zheng Qianrou di depannya, lalu menatap gadis yang sedang tidur. Kevin Ye berkata dengan nada lucu, "Ye Lang, kamu benar-benar orang paling hebat yang pernah kulihat. Kamu terlalu naif untuk mengancamku dengan wanita dan anak-anakmu sendiri." Ye Xiuluo mendengus, naif itu tidak naif, setelah mencoba untuk mengetahuinya, bukan? Begitu suaranya jatuh, tubuh Zheng Qianrou tiba-tiba menjadi cahaya ungu, dan Zheng Qianrou tiba-tiba menunjukkan sepasang ekspresi kesakitan dan malu. Bab 1589. Dengan wanita dan anak-anaknya sendiri untuk mengancam orang lain, Ye Sura ini juga satu-satunya. Namun, metode Aula Sura selalu kejam dan kejam, itulah yang diharapkan Kevin Ye. Hanya saja dia telah menderita. Dia memberikan seluruh hatinya kepada Ye Lang, tetapi dia tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Saat ini, Zheng Qianrou dapat dikatakan sedang menderita. Saya tidak tahu cara apa yang digunakan Ye Lang untuk memutar seluruh tubuh Zheng Qianrou. Terutama, wajahnya yang halus tidak lagi cantik. Ah! Menangis kesakitan, tubuh Zheng meringkuk dan berguling-guling di tanah. Saat ini, Kevin Ye dan Lin Sailing melihatnya dengan jelas. Jiwa Zheng Qianrou sedang dibakar oleh platform lotus ungu Ye Xiuluo. Jika terus seperti ini, Zheng Qianrou akan segera menjadi mayat berjalan dengan hanya tubuh. Lin Sailing sangat marah saat ini, dan berteriak pada Ye Xiuluo, "Ye Xiuluo, apakah kamu masih manusia? Dia melahirkan anak untukmu. Apakah kamu memperlakukannya seperti ini? Kamu tidak sebaik binatang." I did get along with this woman for a while, but it was only for the Emperor's bell. For her people, I didn't even touch a finger. Ye Sura is also the master of Sura Hall. How can I have feelings with a mortal woman? What about Niu Niu? Niu Niu, she is clearly the darah orang Asura. Bukankah dia putrimu? Tentu saja tidak. Gadis kecil ini hanya dibuat olehku dengan esensi darah dan tahap teratai api ungu dalam hidupku.
Jika kau bersikeras bahwa dia adalah putriku, itu bagus, tetapi wanita ini bukan ibunya, dia hanya sebuah kuali. Kata-kata Ye Xiuluo menumbangkan kognisi Kevin Ye dan Lin Sailing. Tetapi saat ini, Kevin Ye berpikir demikian juga halnya. Bagaimanapun, Ye Xiuluo, penjaga lonceng kaisar, tidak dapat menyentuh Zheng Qianrou sama sekali, apalagi memiliki anak dengannya, yang hampir mustahil. Karena Niu Niu bukanlah darah Ye Xiuluo, Kevin Ye tidak memiliki banyak keterkejutan dan keraguan setelah mendengar ini, tetapi merasa lega. Dan Lin Sailing dapat mengabaikan ini, melihat penderitaan Zheng Qianrou pada saat Lin Sailing sedang marah. Berjalan cepat, Lin Sailing segera maju, tangannya dari cincin teratai giok putih tiba-tiba bersinar terang, mencoba mengendalikan platform teratai api ungu di lintai Zheng Qianrou. Cahaya putih dan cahaya ungu tiba-tiba bertabrakan. Lin Sailing, yang tidak dapat mencegahnya, langsung terhuyung mundur 2 langkah. Wajahnya juga menunjukkan ekspresi ketakutan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Jelas Lin Sailing tidak dapat mengendalikan tahap teratai api ungu saat ini. Dan tawa Ye Xiuluo terdengar lagi, hahaha, gadis kecil, jangan sia-siakan usahamu. Teratai api ungu milikku adalah salah satu dari 1000 hal yang sakral. Kamu sama sekali tidak dapat mengendalikannya. Lin Sailing tidak mempercayai kejahatan ini, dan berkata, itu tidak mungkin. Bahkan jika itu lebih kuat, itu hanyalah senjata ajaib. Aku tidak percaya. Aku tidak dapat mengendalikannya. Sambil berkata, Lin Sailing kembali maju. Kali ini Lin Sailing tampak sangat berhati-hati dan waspada, dia membangkitkan seluruh kekuatan sihir di tubuhnya. Hujan teratai putih mulai menyelimuti Zheng Qianrou, melawan tahap teratai api ungu. Waktu terus berlalu seperti ini, tetapi Lin Sailing masih tidak melihat peluang untuk menang, terutama Zheng Qianrou, yang ekspresinya semakin sedih dan ganas. Pada saat ini, suara Ye Xiuluo terdengar lagi, Kevin Ye, tidak banyak waktu tersisa untukmu. Jika kamu ingin menyelamatkan jiwa wanita ini setelah dibakar bersih, itu akan lebih sulit daripada pergi ke surga. Aku menyarankanmu untuk menyerahkan lonceng Dong Huang lebih awal, sehingga dia masih memiliki sedikit vitalitas. Berdiri di satu sisi, Kevin Ye tersenyum ringan saat ini berkata, baiklah, karena kamu sangat menginginkan lonceng Dong Huang, aku akan memberimu yang bagus. Saat dia berbicara, Kevin Ye melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan lonceng Kaisar Timur segera muncul di telapak tangan Kevin Ye. Dan Lin Sailing melihat ini dan segera berteriak, naik turun, tidak, ini adalah satu-satunya senjata ajaib yang ditinggalkan oleh Yang Mulia di dunia, sama sekali tidak dapat memberikan lonceng Kaisar Timur kepadanya. Namun, Kevin Ye tidak mendengarkan Lin Sailing, dia hanya mengangkat tangannya dengan lembut, dan lonceng Kaisar Timur segera terbang ke arah Ye Xiuluo. Melihat senjata ajaibnya, suara Ye Xiuluo begitu bersemangat hingga dia mulai gemetar, lonceng Dong Huang, hahaha, akhirnya aku bisa mendapatkanmu. Ye Xiuluo sudah lama menginginkan senjata ajaib ini. Melihat lonceng Dong Huang yang terbang ke arahnya, platform teratai api ungu segera terbang keluar dari tubuh Zheng Qianrou, dan kemudian tiba-tiba cahaya ungu membungkus lonceng Dong Huang. Bayi yang baik, aku akan mengantarmu pulang. Saat ini, Ye Xiuluo tidak dapat menahannya, melihat lonceng kaisar nampaknya lebih mengasyikkan daripada melihat sosok wanita cantik jelita. Dan kali ini Lin Sailing juga kembali, dia menatap Kevin Ye dengan mata penuh celaan, pasang surut, kau. Kevin Ye masih tenang saat ini, bahkan sedikit acuh tak acuh, tetapi matanya terkunci pada cahaya ungu. Kevin Ye, terima kasih, haha. Ye Xiuluo saat ini benar-benar pelupa, terlepas dari apakah akan membawa lonceng Dong Huang ini untuk pergi. Namun, pada saat yang sama ketika platform Lotus Api Ungu tidak dapat menahan diri untuk tidak berusaha, lonceng Dong Huang tiba-tiba meraung. Dong, dong, dong. 3 lonceng panjang bergema di langit. Pada saat yang sama, api keluar dari lonceng Kaisar Timur, yang membuat platform Lotus Api Ungu tidak siap. Teriakan serak Ye Xiuluo tiba-tiba melolong. Lonceng Dong Huang, yang telah dibungkus dengan platform Lotus Api Ungu, segera jatuh ke tanah dan langsung menutupi Zheng Qianrou di lantai. Namun Lin Sailing telah menatap momen ini, dan berkata untuk waktu yang lama, api ini adalah api asli dari Matahari Jinwu, ini adalah api asli dari Matahari Jinwu. Matahari Jinwu benar-benar api, yang merupakan kemampuan keluarga Jinwu kuno untuk menjaga keluarga. Hanya dengan begitu Kaisar Iblis Jun, Kaisar Timur Tai, dan Ratu Iblis Xie akan menjadi kuat. Kevin Ye melihat Ye Xiuluo terluka oleh api asli Matahari Jinwu. Dia tidak dapat menahan diri untuk mencibir dan berkata, Ye Lang, aku telah memberimu senjata sihir kuno ini, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Kalau begitu kamu tidak dapat menyalahkanku. Pada saat itu, suara Ye Xiuluo sangat marah dan berkata, Kevin Ye, kamu kejam, tetapi kita belum selesai. Kamu tunggu aku. Dengan itu, teras teratai api ungu yang rusak tiba-tiba menghilang di villa dan menghilang. Bab 1590
Kevin Ye memang musuh bebuyutan Ye Surah. Sebelum Kevin Ye lahir, Ye Surah tak terkalahkan, dan Aula Surah bahkan lebih menakutkan. Namun setelah Kevin Ye lahir, selama Kevin Ye bertemu Kevin Ye, dia akan menabrak tembok, yang tampaknya telah menjadi hukum. Hari-hari ini, Ye Xiuluo dan Kevin Ye telah bertarung satu sama lain selama 4 kali. Setiap kali, itu berakhir dengan kegagalan Ye Xiuluo. Ye Xiuluo hanya bisa tertekan tentang ini. Dalam Perang Laut Cina Selatan, Ye Xiuluo tidak hanya gagal mendapatkan senjata ajaib yang diimpikannya, tetapi juga mengalami pukulan berat pada jiwa aslinya. Dia kehilangan istrinya dan menghancurkan pasukannya. Kevin Ye memperkirakan bahwa setelah Laut Cina Selatan, Ye Surah pasti tidak aktif untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, Dewa Yuan terluka, yang tidak dapat dipulihkan dalam semalam. Ketika matahari Laut Cina Selatan terbit lagi di permukaan laut, hari baru dimulai. Bagi Zheng Qianrou, sinar matahari yang cemerlang seperti itu sangat langka. Zheng tidak ingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa Kevin Ye akan membawa putrinya pergi berobat dalam 3 hari. Mengenai hal-hal lainnya, dia takut tidak bisa mengingat apapun. Tentu saja, dia merasa senang karena tidak mengingat apapun. Bagaimanapun, dia hanya akan merasa tersiksa jika teringat pada Aula Surah dan Yelang. Niu Niu, kamu mau main di mana lagi? Di gerbang kota hiburan Nanhai, Zheng Qianrou sedang menatap putrinya dengan gembira saat ini. Saat ini, Zheng Qianrou sangat menghargai saat-saat ketika dia bisa bersama putrinya. Bagaimanapun, hari-hari ketika dia bisa melihat putrinya tumbuh dewasa sudah sangat sedikit. Gadis kecil itu, yang seperti boneka porselen, tersenyum lebar dan menatap Zheng Qianjudo. Bu, bukankah kamu harus pergi ke perusahaan hari ini? Jelas, Niu Niu lebih bijaksana. Sambil membelai rambut panjang Niu Niu, Zheng Qingjudo berkata, tidak, ibuku tidak bekerja akhir-akhir ini, maukah kau menemani Niu Niu? Hehe. Dengan senyum bahagia, Niu Niu saat ini tidak dapat mengungkapkan rasa puas. Sambil memegang leher Zheng Qianrou, Niu Niu mencium pipi Zheng Qianrou, aku tahu ibuku adalah yang terbaik. Aku paling suka ibu. Gadis kecil itu ingin bermain di mana lagi? Gadis kecil itu berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku ingin pergi ke bioskop. Baiklah, ibu akan pergi bersamamu. Dua gadis cantik, satu besar dan satu kecil, berjalan perlahan menjauh dari gerbang kota hiburan. Sinar matahari yang cerah menyinari wajah mereka dan tampak begitu cantik dan manis. Saat ini, tidak jauh dari kota hiburan, Kevin Ye dan kelompoknya juga dengan jelas melihat pemandangan ini. Mia Fang tidak tahan untuk berkata, gambar yang indah, pasang surut, apakah kita benar-benar ingin membawa gadis kecil ini pergi? Apakah ini kejam bagi mereka? Lana Qin di samping juga berkata, ya, perpisahan ibu dan anak, seolah-olah itu agak kejam. Dan Kevin Ye menyipitkan matanya dan berkata, apakah itu kejam? Sekarang perpisahan itu hanya demi akur di masa depan. Selain itu, Niu Niu sama sekali bukan orang biasa. Darah asuranya mengandung roh manusia. Dia pasti tidak akan tinggal di dunia manusia di masa depan. Pada saat itu, perpisahan akan sama saja. Pada saat itu, Lin Sailing juga menghela nafas dan mendesah, sentimen sejak zaman kuno, bisa jadi festival Qingqiu yang lebih sunyi. Lin Sailing melihat semua ini tadi malam, jadi aku khawatir kesedihan di hatinya lebih seperti Mia Fang dan Lana Qin. Mendengarkan kesedihan Lin Sailing, Mia Fang dan Lana Qin hampir bersamaan dengan pandangan terkejut pada Lin Sailing. Khususnya, Lana Qin tiba-tiba tertawa dan berkata, tapi sangat menarik untuk memiliki gadis kecil seperti itu mengikutiku. Gadis kecil itu sangat imut, seperti boneka porselen. Namun, Mia Fang dan Lana Qin memiliki ide yang berbeda. Saat ini, Mia Fang sedang menatap Kevin Ye, dan matanya sangat berarti, aku hanya berharap dia selalu menjadi gadis kecil, atau di masa depan akan menumbuhkan saingan dalam cinta, itu akan membosankan. Meskipun suara Mia Fang sangat kecil, Lana Qin, Lin Sailing dan Kevin Ye keduanya mendengarnya. Saat ini, Kevin Ye terdiam beberapa saat, sementara Lin Sailing dan Lana Qin mengerutkan bibir dan terkikik. Senyum ini tampaknya mengejek mata Mia Fang yang cermat, tetapi lebih banyak lagi yang mengolok-olok Kevin Ye. Dalam hal ini, Kevin Ye hanya bisa merasakan ujung hidungnya, ekspresi tak berdaya. Tetapi ketika Zheng Qianrou dan Niu Niu berkendara jauh-jauh ke kota film laut terbesar di Laut Cina Selatan, mereka tidak tahu berapa banyak mobil yang mengikuti mereka. Di dalam mobil-mobil hitam itu, beberapa orang yang tidak terlihat seperti orang baik sedang menatap ke depan. Saudara Qiang, gadis-gadis itu tidak membawa pengawal hari ini, hanya 2 orang. Yah, sampah laut kuning itu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik tadi malam. Aku harus membiarkanku melakukannya sendiri. Itu hanya lumpur di dinding. Saudara Qiang, apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku akan mengambil uang dan membantu orang-orang untuk meringankan bencana.
Karena semua uang telah diambil, tentu saja, aku akan mengeringkan gadis itu. Setelah jeda, pria seperti kakak laki-laki itu melanjutkan, biarkan mobil-mobil di belakangku mengejar, carilah tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan gadis-gadis itu, lalu bawa mereka berdua pergi. Baiklah. Dengarkan mobil-mobil di belakang, dengarkan mobil-mobil di belakang, berkumpul di 3 persimpangan, berkumpul di 3 persimpangan, dan paksa Maserati di depan untuk berhenti. Atas perintah, tiba-tiba mobil-mobil hitam itu menyerbu ke depan. Dan pemandangan ini tentu saja diikuti oleh Kevin Ye dan yang lainnya yang telah mengikuti Zheng Qianrou. Saat ini, Kevin Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, uang adalah akar dari semua kejahatan. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang ini tidak akan menyerah atau meninggalkan. Apa yang terjadi tadi malam bahkan jika itu masih ada di sini hari ini. Baiklah, para penjahat ini, aku akan mengurus mereka. Lin Sailing tidak tampak marah, bersenandung. Tadi malam, Lin Sailing melihat para gangster ini melakukan sesuatu pada Zheng Qianrou. Tanpa diduga, orang-orang ini telah terlibat sepanjang malam. Sulit untuk menerimanya. Terlebih lagi, ibu dan anak Zheng Qianrou dan Niu Niu saat ini terpisah. Lin Sailing tidak ingin ada yang mengganggu kehidupan hangat ibu dan anak mereka sekarang. Atas perkataan Lin Sailing, Kevin Ye tidak menghentikannya. Dia hanya berkata, teruskan saja, jangan membuat orang mati. Menurut Kevin Ye, gerombolan penjahat di Laut Cina Selatan ini tidak pantas mati, tetapi bagi mereka untuk membiarkan tubuh Lin Sailing semakin terkontaminasi dengan sebab dan akibat, itu tidak ada gunanya. Menghadapi Kevin Ye, Lin Sailing mengangguk dan berkata, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Di satu sisi, wajah Lin Sailing tiba-tiba muncul sedikit senyum hantu, seolah-olah dia punya ide di dalam hatinya.